Tidak membeda-bedakan, mau ketemu pejabat, mau ini, mau bawa rakyat biasa, sangat. Secara alami memang begini karena saya dididik dari keluarga yang mengedepankan kesantunan, sopan santun. Bahkan Pak Kamal, karena saya anggap senior saya, bahkan secara usia kita itu sangat terpaut jauh. Betul Pak. Sampai sekarang pun kalau saya bicara sama orang tua saya, apalagi bapak saya, itu jarang, bahkan takut saya melihat matanya. Pun menatap matanya itu tidak lebih dari 1 detik biasanya, langsung menundukkan. Di situ saya biasa lihat Pak, kalau ada tamu atau orang biasa, bapak selalu merunduk. Artinya, wah ini pimpinan saya ini betul-betul artinya tidak membanggakan dirinya sebagai pemimpin di sini. Di situ saya biasa lihat-lihat Pak. Karena saya di depan di pelayanan banyak melihat. Ya, kita kan rakyat biasa Pak. Saya pun rakyat biasa, dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja. Cuma karena memang di rumah diajarkan tentang sopanan dan santunan, jadi itu tadi dipeketahui kita harus menghargai orang. Nah, bicara tentang hobi, ternyata saya dengan Pak Kamal ini hobinya hampir sama. Hobi suka ngoprek. Jadi kalau ada alat elektronik rusak, cepat sekali. Ada sedikit yang perlu diperbaiki. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini Pak Kamal itu awet muda. Masih kelihatan muda gitu. Dan biasa kalau ada yang dikerjakan biasanya fokus tuh Pak. Betul. Biasa kalau diperbaiki. Biasa kalau ada ibu atau siapa yang menyapa atau panggil, biasanya dia yang telinga. Makanya saya kalau kerja elektronik di rumah itu Pak, kadang orang bawakan saya elektronik, saya biasa kerja malam, karena kalau suasana hening itu kayaknya untuk mencari komponen yang treble cepat. Malam ya. Wah, ternyata kita sama. Pertama kali ketika diberi SK, kemudian diminta masuk ke Bone, yang saya cari itu 2 orang di kantor ini. Yang pertama Pak Kamal, yang kedua itu Pak Dahlan. Karena 2 sosok ini yang memang lebih sering saya lihat dulu waktu 19 tahun yang lalu PKL di sini. Jadi masih ada Pak Kamal. Tapi suasana kantornya kan sudah berbeda. Tapi saya 2 orang ini saya lihatnya awet muda, karena saya lagi Pak Kamal tuh waktu saya PKL, saya lihat sekarang begitu aja. Artinya ya senyumnya, cara menyapanya juga masih seperti yang dulu. Pak Dahlan juga begitu, bapaknya Juna kan? Pak Dahlan, karena waktu saya PKL kan beliau masih aktif di sini lah, housekeeping di sini. Jadi wah, ini 2 orang ini saya cari. Ternyata tinggal Pak Kamal yang di sini ada, dan Pak Dahlan saya harus menyusul ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Mungkin nanti saya akan juga itu podcast dengan Pak Dahlan, pensiunan. Karena beliau sudah purna bakti di kantor, dan saya akan datang untuk kali keduanya di rumah beliau. Jadi selain aktivitas di kantor Pak Kamal, di rumah tadi bongkar-bongkar elektronik, atau ada hobi lain tak Pak? Itu aja Pak, elektronik juga. Jadi kalau ada yang rusak sedikit, biasanya Bapak langsung. Jadi rata-rata di rumah kalau yang rusak pasti perbaiki sendiri Pak. Perbaiki sendiri. Karena saya lihat teman-teman bayangkan ya, itu remote STB
TV kan sering trouble tuh Pak, mungkin karena pelanggan dia pencet terlalu keras, dia ini terlalu keras kan biasa rusak karetnya. Nah, kadang teman-teman di plaza itu sulit ketika ada pelanggan yang minta tolong diganti remote-nya. Pasti buka lacinya Pak Kamal, ya ada. Dalam kondisi yang sudah di refurbish artinya sudah diperbaiki dan bisa digunakan kembali. Wah, ini luar biasa Pak Itu Kamal. saya ambil inisiatif itu Pak karena saya tanya di teman penjual elektronik. Persamaan dari remote STB itu tidak ada dijual. Saya pikir kalau ini rusak, kasihan masyarakat yang punya CCTV. Mau beli di mana? Saya juga begitu Pak, karena saya hobinya ngoprek alat elektronik, ngoprek mesin, macam-macam kalau ini. Ini potong cerita sedikit. Waktu saya sekolah di Makassar Pak, selain mengamen, nah nanti ada yang di situ tersendiri itu mengupas tentang mengamen. Selain mengamen, karena saya pensiun dini Pak di dunia pengamenan. Saya pensiun dini karena sebuah kondisi dan yang mengharuskan saya untuk berhenti. Bukan ingin saya, tapi memang dipaksa untuk berhenti karena suatu hal. Tidak usah dibahas di sini. Akhirnya berapa bulan karena sudah kas kantong negara sudah mulai habis, jadi saya begitu Pak, saya keliling-keliling kompleks perbaiki servis elektronik. Jadi kalau ibu-ibu di Tidung sama di Tamalate sana di Makassar, kalau masih ingat nama John, nah itulah saya. John, nama samaran kan tak mungkin sama nama Tandi Hadi, pasti. Maksudnya gampang sekali nanti. Jadi saya berkeliling kompleks di Tidung, Tamalate, naik sepeda Mustang. Biasanya saya pakai ransel, di dalam ada solder, obeng, ada guncetang, macam-macam, ada spare part elektronik yang beberapa lah yang umum biasa digunakan untuk mengganti. Nah itu. Jadi nyambung kabel dan sebagainya itu karena kebutuhan waktu sekolah Pak, untuk menopang sebagian sekolah, kemudian makan. Karena saya jujur sampai dengan hari ini banyak dibantu oleh saudara, keluarga, sahabat, teman sekolah, dan teman yang satu itu. Jadi saya tidak bisa melupakan jasa mereka. Nah, di samping itu saya Pak Kamal, kalau sudah hari Minggu pagi naik sepeda keliling kompleks di Tidung, Malate, cari kalau ada kipas angin rusak. Dulu kan Pak, kalau mau perbaiki jam kan gampang saja. Kata biasa jangan kalau sudah ganti baterai, nah begini-begini, berarti ada giginya itu yang loncat. Nah, kan tinggal dilepas saja, dibuka. Dulu tidak ada WD-40, saya belum mengenal WD-40 dulu. Harusnya kan disemprot supaya lebih bagus. Jadi saya pakai minyak Singer. Minyak mesin. Pakai itu, tetes, perbaiki, masuk. Terkadang Pak Kamal saya dibayar 1.000, kadang 3.000. Dan sesekali dibayar dengan sepiring nasi lengkap dengan sayur, lauk, dan kadang ada buahnya. Jadi kalau masuk kompleks tanya, John, rusak nunggu nak? Siap Bu. Lagi ada kipas angin yang rusak, saya bisa perbaiki Pak. Jadi ternyata orang-orang yang seperti itu biasanya punya optimisme yang tinggi Pak. Betul. Biasanya kalau orang yang tangannya agak terampil itu setidaknya punya optimisme dalam hidup. Mudah-mudahan seperti itu. Dan punya kesabaran Pak. Kesabaran Pak. Padahal saya tidak sabar itu Pak orangnya. Orang-orang elektronik itu rata-rata sabar. Pak, biasa kalau ada saya maunya langsung jadi. Ternyata di sisi lain ternyata saya juga sabar dalam kondisi tertentu. Betul. Patah-patah ya? Lewat kah? Ini aja Pak. Nanti tadi muncul notif. CPW.
Oh begitu. Sekarang masih patah-patah. Kalau udah kamera patah. Coba masuk kanan ya. Oh, karena tadi tidak sempat dibuka, dipasang deh. Oh iya, memang begitu deh. Kalau tidak, anunya kita bawa, kita tukar. Kepala chargernya dibawa. Ya, balik. Tapi suara boomingnya tidak terekam ya toh, Bang? Terekam. Iya. Patah-patah. Iya, karena namanya baterainya tidak kuat nih. Itu obrolan kita dengan Pak Kamal. Terima kasih Pak. Iya. Saya mohon maaf kalau langsung saya ajak masuk ke sini tanpa ada persiapan. Maksudnya supaya mengalir saja kan, natural saja, natural. Dan saya juga sangat bangga punya senior, punya saudara seperti Pak Kamal yang orangnya juga mengayomi. Yang saya lihat beliau yang saya sulit menjangkaunya adalah kedisiplinannya. Beliau kalau atur waktu jam datang, pulang istirahat, datang, wah luar biasa. Dan memang orang-orang yang generasi kolonial itu memang secara manajemen waktunya lebih baik daripada kami. Artinya tidak bisa mencampur adukan pribadi dengan urusan kantor. Ini nasihat bagi kami. Iya. Waktu masuk kantor ya tinggalkan semua apa yang ada di rumah. Begitu. Kalau ada pun bisnis lain jangan diurus di kantor, nanti di rumah. Karena itu mengganggu Pak. Tidak boleh urusan di rumah atau teman dibawa ke kantor, dan itu mengganggu. Saya sajak kalau dalam menerima pelayanan pembayaran Pak, tiba-tiba ada menelpon, saya tidak angkat Pak. Nanti pulang ke rumah baru saya telepon balik, mohon maaf tadi saya sibuk, tidak sopan. Kalau saya menerima pelanggan, saya juga jadi nanti di rumah baru kita terima ordernya. Balik, orang di rumah juga saya sudah pesan, apalagi kalau tanggal-tanggal sibuk pembayaran akhir bulan, jangan coba-coba hubungi saya. Resikonya sangat tinggi. Kecuali kalau betul-betul emergency, di SMS karena bisa saya intip. Tapi kalau untuk berkomunikasi tidak sopan, saya melayani pelanggan, saya menerima juga telepon Pak. Baik. Terima kasih Pak Kamal, ini bagus ini. Ya, mungkin sekian dulu bincang-bincang saya dengan Pak Kamal. Insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan panggil lagi dengan tiba-tiba Pak Kamal untuk masuk ke ruangan ini. Ini ruangan Pak Kamal namanya ruang kreatif. Ya, di sini tempatnya teman-teman kita, adik-adik kita untuk berkreasi. Ya, terima kasih Pak Kamal atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama Pak. Saya juga mohon maaf. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita, pemimpin pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.